Nasib bawahan. Pagi-pagi sekali, Arya sudah berada di kediaman Deluxis, sedangkan di dalam kamar, Alexo masih bergelut dengan selimut sambil memeluk istrinya yang hamil besar. Semua orang sudah menyelesaikan sarapan paginya, tinggal kedua manusia itu yang belum terlihat batang hidungnya, sedangkan Alex dan Lexa sudah berangkat ke sekolah, masing-masing begitupun Ophelie yang ke kampus. Bos besar dan Nyonya yang keluar entah kemana, tinggallah dia seorang di ruang tamu sendirian bagi anak ayam yang ditinggal induknya. Mengenaskan bukan? Ya ampun, ini sudah jam berapa? Mereka berdua benar-benar gerutunya pelan sambil terus melihat smartphone-nya mengecek hasil orang suruhannya. Pesta akan dimulai malam nanti, tinggal bosnya ini yang belum mendapatkan laporan perihal pesta yang diadakan. Ini kalau untuk keluarga lainnya sudah diberitahu bahwa pesta ini untuk ulang tahun si kembar, jadi si kembar belum tahu kejutan ini untuk mereka. Aku bukan menggajimu hanya untuk melamun dan memainkan HP. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Tanya Alexo, dirinya keluar dari dalam kamar setelah membersihkan diri meninggalkan istrinya di meja rias karena dia baru ingat jika Arya menunggunya pagi ini. Sudah bos, tenang saja ini saya sambil mengecek melalui smartphone. Jadi, hampir 100% selesai. Ingat si kembar merahasiakan identitas mereka, jadi siapkan 2 topeng untuk keduanya. Ini juga demi keamanan mereka. Baik bos, Arya menganggukkan kepala. Kamu pergi ke kantor duluan, lanjutkan pekerjaan yang masih belum selesai, saya susul setelah ini. Alexo melenggang pergi ke kamarnya tanpa mendengarkan jawaban Arya. Nasib bawahan, batinnya Arya melangkah keluar menuju kantor sesuai perintah sang bos. Di sebuah mall terbesar, Ophelie yang tadinya berada di kampus, kini berada di mall sendirian karena kemarin dia lupa membeli hadiah untuk kedua keponakannya dan juga temannya sedikit kesal karena Ophelie melupakan janji mereka yang akan pergi bersama. Ophelie mengelilingi mall mencari sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai hadiah, namun saat ini dia belum menemukan hal menarik itu. Karena lelah, akhirnya Ophelie duduk di kursi yang biasanya digunakan orang-orang untuk beristirahat. Perutnya terasa lapar, kemudian Ophelie menuju stand makanan terdekat, kemudian memesan beberapa makanan. Sembari menunggu makanan datang, Ophelie memindai sekitarnya, siapa tahu menemukan hadiah itu, namun tanpa sengaja dia melihat seseorang yang dia kenal. Seseorang yang selalu berada di hati dan mimpinya beberapa bulan ini. Kemudian dia mengingat perkataan sang kakak yang mengatakan untuk jujur pada orang yang kita sukai. Itu terngiang kembali di telinganya hingga lamunannya buyar karena makanannya datang. Terima kasih. Tanpa menunggu lama, Ophelie melahap semua makanan itu sambil sesekali mencuri pandang pada arah jam 12 di mana seseorang sedang berdiri di sana melihat-lihat entah apa yang ingin dia beli. Saat sedang seperti itu pun dia begitu sangat tampan. Senyumnya di sela-sela makannya, Ophelie terus saja melahap makanan di depannya. Setelah menyelesaikan makanannya, Ophelie beranjak membayar di kasir, kemudian ingin mendekati Arya yang masih bingung mau membeli apa. Entah kenapa dirinya kembali mengingat kata kakaknya itu muncul bagai radio rusak di telinga Ophelie. Tidak, jika aku diam maka aku yang akan sakit hati. Batinnya membayangkan jika sampai Arya menggandeng tangan perempuan lain, bukan dirinya, pasti saat itu juga hatinya akan benar-benar hancur berkeping-keping. Dengan semangat dan senyumnya yang mengembang, Ophelie menyapa Arya meski sebenarnya dia sangat gugup. Kak Ar, sedang apa di sini? Ophelie berpura-pura celingukan seakan mencari seseorang. Dan kenapa sendirian? Di mana kakak? Biasanya kalian seperti lem dan perangko. Lanjut Ophelie lagi sambil menatap Arya. Kakakmu sedang pacaran? Dengusnya sedikit kesal mengingat tadi bu bos itu pergi ke kantor mengganggu pekerjaan mereka. Alhasil dirinya diusir. Jadi akhirnya dia pergi untuk mencari hadiah untuk si kembar meski pekerjaannya sendiri belum selesai juga. Hai, ada apa dengan wajah kakak? Kakak marah padaku atau cemburu melihat orang pacaran? Merasa iri ya? Goda Ophelie di akhir kalimat sambil terkikik geli melihat raut wajah dingin yang sebelah 12 dengan kakaknya itu. Bukankah aku jomblo karena ada seseorang yang menungguku?
Senyum seringai muncul di balik bibir Arya sangat tipis dan tak terlihat. Dek, senyum itu terlihat begitu. Opeli terpesona sebelum kesadarannya kembali. Oh wahai jantung, kondisikan dirimu. Oke, jangan baper. Tenang, Peli tenang, pasti kamu bisa. Jeritnya dalam hati merasa baper. Siapa kak? Setelah sadar dari lamunannya, Opeli berpura-pura bertanya dengan nada polos. Keahlian seorang Opeli Deluxis jangan meremehkannya hanya karena dia seorang perempuan. Apakah dia secantik Feli? Kedipnya dengan imut tepat di depan wajah Arya yang kaku, dan mungkin sebentar lagi Arya kaget setengah mati karena jantungnya berdetak kencang, sekencang drum saat ditabuh. Iya dia cukup cantik dan imut, gugupnya namun tetap dengan wajah dinginnya. Baguslah kalau dia cantik. Ada rasa cemburu di hati Opeli, apa aku terlalu berharap? Ya sudahlah, mungkin bukan jodohku. Opeli merasa harus mundur teratur. Ya sudah kak, Feli cari kado dulu, sekalian mau ke salon. Baik kak. Opeli dengar raut wajah sedikit sendu namun itu tidak terlihat oleh Arya. Sedangkan Arya menatap punggung Opeli yang menjauh, akhirnya tersenyum. Cantik dan menggemaskan. Batin Arya kemudian berlalu pergi untuk mencari kado juga. Seharusnya keduanya pergi bersama bukan? Dengan alasan mencari kado untuk si kembar. Tapi sepertinya pikiran mereka tidak sampai ke arah situ. Di sekolah masing-masing keduanya sedang sibuk memperhatikan iPad yang sering mereka bawa entah apa yang mereka kerjakan. Selama sekolah mereka belum mempunyai teman satu orang pun. Mereka berdua cuek bebek dan tidak peduli dengan sekitar meski banyak kakak kelas yang mengagumi keduanya, si cantik dan si tampan dingin. Mereka berdua mengerutkan dahi, mereka secara bersamaan padahal mereka tidak satu sekolah. Keduanya membuka pesan di iPad masing-masing, tentu dengan pesan yang sama. Setelah pulang ke sekolah, bersiaplah Dedi akan mengajak kalian ke pesta. Pesta? Ucap mereka secara bersamaan lagi. Namanya juga saudara kembar, pasti batin mereka terhubung bukan? Kemudian mereka berdua membalas pesan yang dikirim Dedi mereka dengan jawaban, Oke. Pesta ultahku saja tidak dirayakan, gumam Lexa sedikit sedih. Berbeda dengan Lexa yang bersedih karena ulang tahun kali ini sama saja seperti sebelumnya. Alex malah tersenyum menyeringai. Dia tidak terkejut setelah melakukan beberapa ketikan dan dia melihat semuanya di iPad-nya itu. Alex ingin melihat orang-orang dewasa itu tentu adanya terselubung di dalamnya. Tuh kan, sudah aku dekatin kamu sama doi. Tapi apa sok kamu mah?